Perkenalkan, nama saya Mirna Febriana Trisnasanti. Saya dari Prodi Farmasi Angkatan 2018. Saya Nurul Mutiasari, Prodi Farmasi 2018. Perkenalkan, saya Rifki Laili Nindian, Prodi Farmasi 2018. Perkenalkan, nama saya Sosialis Maftuta Miningsi dari Program Studi Farmasi Angkatan 2018. Wendarti Rabiatul Asri, Prodi Farmasi 2018. Aku dan Pancasila. Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadikan landasan kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Kemudian, fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tentu memiliki beberapa fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Fungsi utama Pancasila ada dalam 9 poin. Di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak suku, budaya, agama, dan juga secara geografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah menimbulkan perpecahan. Di antara lain, norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila adalah yang pertama, ada norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan ini ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, ada norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral ini adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut norma adat. Norma ini didasarkan pada kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat. Pada suatu daerah lain berbeda dasar-dasar norma kesopanannya. Sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum ini berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapat kekuasaan penuh dalam mengatur juga memaksa setiap rakyat. Contohnya adalah negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar lalu lintas jadi lebih teratur. Sanksi yang didapat dari norma ini
biasanya didapatkan pada persidangan resmi yang dipimpin oleh hakim. Untuk arti lambang Pancasila, Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda, atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Selanjutnya, rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Di era modern ini juga ditandai dengan adanya kemajuan teknologi yang dapat menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan bermasyarakat. Salah satu contoh dampak akibat dari era modern ini yaitu masyarakat dapat mengikuti tren dari negara lain dan juga bertransformasi budaya. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak mempedulikan dengan adanya nilai-nilai Pancasila sebagaimana ideologi dan pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia. Dalam perkembangan zaman, banyaknya kasus-kasus yang dapat membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama, yaitu seperti mulai kehidupan secara individualisme, tidak menghargai orang-orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan seperti orang luar. Dengan adanya perkembangan zaman, penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia wajib untuk diupdate dan diupgrade agar penyuluhan dan juga penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat menjadi lebih fleksibel dan juga sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Dalam hal ini, biasanya para pemuda harus tetap menerapkan berbagai hal-hal positif yang terkandung dalam Pancasila agar Pancasila tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari perkembangan zaman. Meskipun pada masa sekarang banyaknya sekali anak muda yang selalu mengikuti perkembangan budaya barat dan juga lebih konsumtif daripada orang zaman dahulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam era modern yang tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Yang pertama, budaya berpakaian orang luar. Budaya berpakaian orang luar yang selalu terupdate dengan style luar, bahkan dengan harga yang sangat tinggi, juga dapat membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi terganggu. Dengan update hal tersebut biasanya menyebabkan kesenjangan orang di sekitar sehingga norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut diabaikan. Selanjutnya, kebiasaan orang luar. Orang luar yang biasanya melakukan hal-hal yang diperlukan pada lingkungannya seperti minum minuman keras untuk menghangatkan tubuh, tetapi beberapa orang di Indonesia menyalahi dan meminum minuman keras tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga membuatnya mabuk dan dapat membuat perilakunya di lingkungan masyarakat tidak terkontrol. Selanjutnya, cara berbicara orang luar. Cara berbicara orang luar tanpa adanya adat dan istiadat, sehingga mereka biasanya berbicara dengan hal-hal yang sama terhadap orang tua, bahkan
teman tanpa adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Karena hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anak muda yang merupakan pilar dari bangsa ini harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sekian, terima kasih.